Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-salah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah masih hadirkan pertolongannya kepada kita, sehingga dengan pertolongan tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah dan kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membacakan babut tasyahud fis salat. Bab tentang tasyahud di dalam salat. Tasyahud disebut tasyahud karena pada lafaz tasyahud ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah kemudian disebut dengan kalimat tasyahud. Kata Imam Nawawi, i'lam anna salata in kanat rak'atain fahasab kasubhi wan nawafil falaysa fiha illa tasyahudun wahidatun. Illa tasyahudun wahidun. Jika salatnya itu 2 rakaat seperti salat subuh dan salat sunnah, maka tasyahudnya cuman ada 1. Kalau ada 1 berarti secara otomatis tasyahud itu menjadi tasyahud akhir. Jika sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tasyahudnya itu ada 2. Tasyahud yang pertama dari yang 3 rakaat disebut dengan tasyahud al-awwal. Lalu kemudian kalau tasyahud yang kedua disebut dengan tasyahud as-tsani. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tasyahud akhir menurut Imam Syafi'i rahimahullah wajibun. Jadi hukum tasyahud akhir itu wajib, sedangkan tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Tasyahud akhir wajib, tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Lalu bagaimana redaksi tasyahud dalam beberapa riwayat yang saya bacakan pada malam hari ini? Yang pertama dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau versi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau mendapatkan pelajaran dari baginda Rasul tentang bagaimana membaca tasyahud, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu versi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua riwayat Ibnu Abbas. Apa perbedaan antara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah ibnu Abbas? Perbedaannya pada lafaz. Di dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud itu at-tahiyatu lillah. Sayyidina Abdullah bin Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini perbedaannya hanya di awal. Di awal versi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu.
Kalau Abdullah ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi letak perbedaan di awal antara riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Selain itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tahiyat itu atau tasyahud itu bacaannya adalah at-tahiyyatut thayyibatu as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi perbedaannya masih seputar mengawali kalimat at-tahiyyat dengan sedikit redaksi yang berbeda. Maka dari macam-macam redaksi yang berbeda ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa alam annahu yajuzut tasyahud bi ayyi tasyahudin sya'a. Dari 3 yang saya bacakan tadi, kita diperbolehkan untuk memilih yang mana. Tapi di dalam mazhab Syafi'i lebih mengutamakan tasyahud yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya sejak kecil-kecil dahulu kita diajarkan yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dibanding kemudian yang lainnya. Ini terkait dengan bacaan tasawuf. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan tasahud, amma tasmiyah qabla at-tahiyyah faqad rawaina hadisan manfu'an fi sunani an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghairihima bi itsbatiha wa taqaddama itsbatuha fi tasahhud Ibnu Umar, lakin qala al-Bukhari wan Nasa'i wa ghairuhuma fi a'immatil hadis anna ziyadat at-tasmiyah ghairu sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca tasyahud, kita awali dengan membaca bismillah, jika itu dinisbahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sahih kabarnya. Maknanya ketika kita membaca tasyahud, tidak perlu kita awali dengan membaca bismillah. Saat kita sudah bangun dari sujud kedua umpamanya, di rakaat yang kedua kita akan tasyahud, maka langsung saja kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, tak perlu diawali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Meskipun ada sebagian yang mengatakan membaca bismillah, dan perlu diketahui bahwa tasyahud jika kaitannya dengan tasyahud awal itu hukumnya adalah wajib. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika tasyahud awal sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam dokumentasi Imam Muslim, lalu bagaimana jika kita menambah sholawat di dalam tasyahud? Wa amma tasyahudul awal, kata Imam Nawawi, fala tajibu fihi shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilafin. Ulama sepakat bahwa di dalam tasyahud awal, ketika kita menambah sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya tidak wajib. Maka setelah kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lalu kemudian kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau seandainya kita tambah Allahumma sholli ala Muhammad atau kita tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu hukum menambah sholawat, itu hukumnya tidak wajib. Wal tustahabbu, apakah menambah salawat di dalam tasyahud awal itu hukumnya sunnah? Fihi qaulani, kata Imam Nawawi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang paling sahih adalah tustahabbu. Jadi disunnahkan memang ketika di dalam tasyahud awal itu kita membaca salawat. Maka sejak kecil-kecil dahulu kita diajarkan kalau selesai membaca tasyahud, di tasyahud awal kita akan tambah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang kedua, walas tustahabbus shalah alal ali alas sahih. Pendapat yang kedua, yang tidak disunnahkan itu jika kita tambah sholawat kepada keluarga baginda Rasul. Berarti di tasyahud awal itu hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tanpa wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang sunnah di dalam tasyahud awal. Pada tasyahud yang kedua tentu ditambah dengan kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad, karena hukum sunnah membaca sholawat kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata di tasyahud yang kedua, bukan tasyahud yang pertama. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kemudian kita membaca sholawat kepada baginda Rasul, juga membaca sholawat Ibrahimiyah yang kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim,
Lalu kemudian barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu berarti sudah selesai bacaan tasyahud akhir kita. Lalu thumma yatakhayyaru minad du'a, bahwa setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa ajabu ilaihi fayad'u. Jadi doa yang mana yang paling dia kagumi, yang paling dia senangi, maka bacalah ketika selesai membaca tasyahud akhir. Jadi di dalam sholat ada waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa. Kapan? Ketika kita sedang sujud, setelah kita selesai membaca bacaan sujud. Kapan lagi kita dianjurkan untuk berdoa? Kita dianjurkan untuk berdoa ketika selesai membaca tasyahud. Jadi di dua itu adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tasyahud juga kita dianjurkan untuk membaca doa summal yahtar minal mas'alati masya'a. Jadi ketika kita berdoa, cari doa yang paling kita senangi. Setelah ketemu doa yang kita senangi, maka mintalah sesuai dengan keinginan yang kita inginkan di dalam tasyahud. Anna hadza du'a mustahabun laisa biwajibin wa yustahabbu tatwiluhu ila yakuna imaman. Dan doa ketika kita sedang tasyahud akhir itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka disunnahkan untuk banyak berdoa ketika kita sedang tasyahud akhir, kecuali posisi orang itu sebagai imam. Justru ketika dia imam tidak disunnahkan untuk membaca banyak doa selesai membaca tasyahud akhir. Tapi kalau dia makmum dipersilahkan untuk membaca banyak doa. Jadi kalau makmum justru anjurannya untuk membaca banyak doa terkait dengan doa yang dia inginkan, baik urusan akhirat dan kemudian urusan dunianya. Dan doa-doa yang dianjurkan tentu doa-doa yang ma'thurat, yang diprioritaskan. Ma'thurat itu doa yang dipakai oleh baginda Rasul, dan doa-doa juga yang dipakai oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa doa ma'thurah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membacanya saat selesai membaca tasyahud akhir? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min arba'." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Jadi doa ma'thur yang kita baca seyogyanya dalam tasyahud akhir, pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. 4 hal apa yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang pertama, kita memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam. Maka biasanya sejak kecil kita sudah diajarkan doa selesai membaca tasyahud akhir itu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kan berarti 4. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 4 ini? Karena 4 ini adalah fitnah-fitnah yang paling terberat yang jika orang mendapatkan fitnah tersebut. Fitnah yang pertama apa? Fitnah ketika kita berada di neraka jahanam. Itu luar biasa. Tidak ada seyogyanya orang yang sanggup masuk ke neraka jahanam. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, mohonlah perlindungan kepada Allah dari api neraka jahanam. Satu di antaranya kapan? Selesai membaca tasyahud akhir. Jadi mohon perlindungan dari neraka jahanam. Neraka jahanam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum fid dunya, api yang engkau gunakan di dunia dengan api neraka jahanam itu 70 kali lipat. Jadi api kita itu cuman 1 di antara 70 kali panasnya api neraka jahanam. Kalau segitu panasnya neraka jahanam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Yang kedua, min azabil qabri, dan mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka ketika orang sudah masuk ke liang lahat, pilihannya cuma 2. Pilihannya dapat nikmat kuburnya atau dapat azab kuburnya. Kalau azab kubur itu kapan selesainya? Ya sampai di hari kebangkitan. Kalau sampai hari kebangkitan tentu waktunya lama. Supaya kemudian kita selamat, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kapan? Selesai kita membaca tasyahud akhir dengan meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan azab kubur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat 2 kuburan. Rasulullah berhenti, lalu kemudian Rasulullah mengambil 2 pelepah kurma. Rasulullah tancapkan ke masing-masing kuburan. Lalu kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allahuma ayyukhaffifa anhuma. Semoga kedua pelepah kurma yang sudah dibelah itu meringankan azab orang yang ada di dalamnya. Berarti Rasulullah mendengar terkait dengan orang yang berada di alam barzah yang mendapatkan azab kuburnya. Kata baginda Rasulullah, keduanya diazab itu bukan karena dosa besar, karena dosa kecil, kata Rasul. Dosa kecil yang pertama apa? Dia ketika selesai buang air kecil, dia tidak istinja. Artinya orang yang tidak istinja, orang yang tidak cebok setelah buang air kecil, mungkin biasa-biasa saja, sederhana, tapi justru itu diantara perbuatan yang bisa mendatangkan azab kubur. Lalu kemudian yang kedua, orang yang mengadu domba. Jadi orang yang mengadu domba mungkin dia lepas dari masalah, cukuplah 2 orang itu yang berkelahi, tapi dia penyebabnya, itu juga satu di antara hal yang bisa mendatangkan azab kubur. Jadi selain kita menghindari itu, mohon pelindungan kepada Allah juga. Selesai tasyahud akhir, setelah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan mohon pelindungan kepada Allah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Juga kita memohon pelindungan kepada Allah dari fitnah saat hidup dan kemudian fitnah saat kita sudah mati. Hidup ini kalau fitnah tentu berat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah goncang karena fitnah yang disebarkan, yang di dalam Al-Quran diceritakan dalam bentuk hadithul ifki, cerita dusta. Sehingga ketika fitnah dusta ini menyebar, orang-orang membuat berita bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berselingkuh. Ini kan luar biasa berat bagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kenyataan itu. Dan itu terjadi fitnahnya sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dari tuduhan-tuduhan itu. Ini mahwa di antara fitnah berat di dalam hidup itu ya fitnah ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita yang kita itu tidak melakukannya. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga fitnah ketika kita sudah mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan di antara fitnah akhir zaman itu adalah fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal itu makhluk, dahulu satu-satunya sahabat yang bercerita tentang Dajjal itu adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini satu di antara 40 orang yang naik kapal, lalu kemudian melakukan pelayaran, dan kapal itu diterpa oleh ombak besar karena angin kencang. Akhirnya kapal itu terdamparlah di sebuah pulau. Di antara 40 orang itu yang masuk Islam itu Tamim Ad-Dari. Sehingga Tamim Ad-Dari ketika menceritakan kejadian yang pernah dia alami kepada baginda Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya. Nah, itulah Dajjal. Maka Dajjal itu akan keluar nanti di akhir zaman, dan tentu kita tidak ingin berjumpa dengan Dajjal itu. Maka kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berat, surganya Allah itu nerakanya Dajjal. Jadi kalau yang kita tengok secara kasat mata api, kira-kira mau tidak kita masuk, Bapak Ibu? Ya tidak berani kita masuk. Nah, itulah fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu yang kita tengok apinya Dajjal, itu justru surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kita tak sanggup, karena mata kita itu melihat sesuatu yang kita suka baru kita melakukannya. Kalau sesuatu itu kita tidak suka, berat untuk kemudian kita melakukannya. Maka ini diantara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita membaca tasyahud akhir. Apakah masih ada doa lain? Mungkin diantara Bapak Ibu ada yang mengamalkannya. Dari Sayyidina Ali dalam dokumentasi Imam Muslim radhiyallahu an, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila shalah yakunu min akhiri ma yakulu baina tasawuf wa taslim. Kata Sayyidina Ali, kalimat yang terakhir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca antara tasyahud dengan salam, artinya selesai tasyahud, sebelum salam Rasulullah membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini biasanya ada orang-orang dahulu diajarkan untuk membaca doa ini sebelum kemudian kita mengucapkan kalimat salam. Ini diantara beberapa doa. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari sebagian sahabat Nabi, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Kaifa taqulu fis shalah?" Lalu kemudian kata baginda Rasul, "Kalau engkau salat, apa yang engkau baca?" Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, "At-tashahhadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Laki-laki tadi setelah tasyahud, di antara yang aku baca wahai Rasul, aku membaca, aku meminta kepada Allah surga dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi dia sebutkan kepada Rasul, setelah aku membaca bacaan sholat, setelah membaca tasyahud, aku membaca doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, ini jawaban salah satu seseorang yang kemudian ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kemudian lengkapnya tadi, bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Berarti kita juga dianjurkan kalau imam belum salam jangan diam, meskipun kita sudah membaca doa mohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, tambah dengan doa diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Apakah kemudian masih ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yustahabu du'a fi kulli mautinin, dan juga di antara doa yang dianjurkan kita membacanya kapan saja, dan di antaranya juga sebelum salam, itu adalah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala maaf dan minta kepada Allah afiyah. Maka kalau kemudian imam belum salam, juga di antara doa yang dianjurkan Bapak Ibu adalah kita membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, itu dianjurkan kita membaca doa itu sebelum kita salam. Jadi selesai membaca tasyahud akhir, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dan membaca doa-doa yang kita bacakan tadi, imam juga belum salam, maka kita membaca doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ternyata imam belum salam juga, maka jangan kita melamun, berdoa lagi. Apa di antara doa yang juga dianjurkan? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, aku memohon kepadamu tuqa ketakwaan, wal afaf, dan aku memohon kepadamu penjagaan. Jadi orang itu kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dijaga saja secara fisik, tapi juga dijaga kehormatan dirinya. Maka disebut dengan afaf. Wal ghina, juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan kita kekayaan, sehingga dengan kekayaan itu kita merasa cukup, tidak iri dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Itu beberapa bacaan ketika kita selesai membaca tasyahud akhir. Lalu kemudian selesai kita membaca tasyahud akhir, ada babus salam litahallul minas shalah. Ada bab salam. Salam itu adalah penutup salat. Salat itu ada pembukanya, pembuka salat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan salat itu ada penutupnya. Penutupnya adalah Assalamu alaikum warahmatullah. Itu penutupnya. Maka salam itu adalah penutup, tahallul penutup itu. Maka kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, itu kan ada tahallulnya. Kalau ibadah umroh lah yang singkat, tawaf. Lalu setelah tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah sholat di makam Ibrahim, sholat sunat tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian kita sa'i bainas Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Selesai sa'i itu Bapak Ibu, selesai ibadah umroh kita, maka tahallul dengan memotong sebahagian rambut atau memotong semuanya. Nah, itu namanya tahallul. Begitu juga sholat itu ada penutupnya. Penutup sholat itu adalah Assalamualaikum. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annal akmal fis salam ayyakula an yamini. Sempurnanya salam di dalam sholat ketika orang menoleh ke kanan membaca Assalamualaikum warahmatullah, itu sudah sempurna. Wa an yasari Assalamualaikum warahmatullah. Ketika kiri juga mengucapkan hal yang sama. Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan salam, usahakan yang menoleh itu hanya wajah kita, jangan dada kita. Jadi dada ini jangan noleh kalau kita mengucapkan salam. Karena mohon maaf, ada sebagian jamaah yang sholatnya Assalamualaikum warahmatullah, dadanya dibawa menoleh.
Ada juga ketika ke kiri sama. Assalamualaikum warahmatullah. Di bawah. Padahal yang menoleh itu cuma kepala. Sejauh mana menoleh, sekira wajah ini bisa ditengok oleh orang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu mengucapkan kalimat salam. Wala yustahabbu ayyakula ma'ahu wa barakatuh, justru menyempurnakan sampai wa barakatuh itu tidak sunnah. Jadi tidak disunnahkan ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sunnah. Sunnahnya cuman Assalamualaikum warahmatullah. Jadi wabarakatuhnya tidak disunnahkan. Kenapa? Li'annahu khilaful masyhur. Kalau kita menambah wabarakatuh justru menyelisihi yang masyhur. Jadi yang mayoritas itu tidak menggunakan kalimat wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang ucapan salam. Kalau seandainya kita lebih sikitkan dari Assalamualaikum warahmatullah, apakah sah salat kita? Seandainya orang mengatakan Assalamualaikum, maka ketika orang sudah mengucapkan Assalamualaikum, itu sudah dihitung cukup dalam mengucapkan salam. Dan salam itu kan ada dua, Bapak Ibu. Salam yang pertama itu hukumnya wajib, karena dia satu di antara rukun, di antara beberapa rukun sholat. Sementara salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Maka kalau Bapak Ibu selesai Assalamualaikum warahmatullah, batal, keluar angin, itu sholat kita sudah sah, asalkan tidak diseluruskan dengan salam yang kedua. Kenapa? Karena kita sudah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullah, buang angin, lalu kita lanjutkan Assalamualaikum warahmatullah, justru tidak sah. Tapi kalau kita Assalamualaikum warahmatullah, kita buang angin, lalu kemudian kita stop di situ, tidak kita lanjutkan, itu justru dihitung sah ucapan salam ketika kita sedang melaksanakan sholat sebagai penutup dari sholat kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salam. Walau iktasara al-imam ala taslimatin wahidatin atal ma'mum bi taslimain. Kalau seandainya imamnya cuma satu kali salam, mungkin karena dia batal. Jadi imam Assalamualaikum warahmatullah, pas itu diam imam, tidak diteruskan dengan salam yang kedua. Bagaimana kita makmum? Makmum itu dianjurkan untuk salam berikutnya. Jadi kalau imam satu kali salamnya, mungkin imam batal, kita sebagai makmum teruskan dengan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Itu posisi makmum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza sallama al-imam fal ma'mum bil khiyar. In syaa'a sallama fil hal wa in syaa'a istadamal julus lid du'a wa atala ma syaa'a. Jadi di antara juga kutipan Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebahagian orang di dalam mazhab Syafi'i, Qadhi Abu Thayyib, bahwa ketika imam salam yang kedua, kita belum ingin mengikuti salam imam, itu diperbolehkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menambah doa sebelum kemudian kita menutupnya dengan salam. Meskipun yang afdol, salam kita adalah mengiringi salam daripada imam. Itu yang afdol. Jadi kita tetap diperbolehkan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengingatkan imam jika imam lupa? Bagaimana cara memberitahu orang ketika orang datang ke rumah kita sedang melaksanakan sholat umpamanya? Bapak Ibu, mengingatkan imam yang lupa, bagi makmum itu mengucapkan subhanallah. Jadi subhanallah itu cara makmum mengingatkan imam saat imam lupa. Lalu kemudian bagi perempuan, mohon maaf, ketika mengingatkan imamnya lupa, barangkali dia sholat di rumah dengan suaminya, lalu suaminya lupa, bagaimana cara mengingatkan suaminya? Tidak dengan mengucapkan subhanallah, tapi dengan menepukkan tangan ke punggung tangan. Nah, itu tanda seorang istri mengingatkan imamnya, yaitu suaminya. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah." Jadi orang yang mengingatkan sesuatu di dalam salatnya, maka dengan kalimat subhanallah. Berarti laki-laki dianjurkan untuk mengucapkan tasbih wal tasfik an-nisa, dan sementara perempuan itu dianjurkan untuk tasfik. Tasfik itu menepukkan
tangan ini ke punggung tangan. Itu bedanya mengingatkan kepada imam ketika ada yang lupa dari imam. Jadi biasanya sudah dahulu diingatkan oleh yang laki-laki. Yang repot ini kalau semua makmumnya perempuan. Nah ini dia. Orang kan biasa kalau selesai membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, belakang amin. Kalau makmumnya semua perempuan, itu tidak ada amin. Kalau dia imamnya laki-laki, maka aminnya pelan dia. Maka biasanya kita tidak dengar. Makanya berbeda cara laki-laki dan perempuan mengingatkan imam jika ada yang salah dari sesuatu atau ada yang lupa yang dilakukan oleh imam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti zikir-zikir seputar sholat itu sudah selesai kita bacakan. Berarti kita akan membacakan lagi babul azkar ba'da sholat, bab zikir-zikir selesai sholat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Karena bacaan-bacaan yang sholat itu adalah bagian dari zikir. Sehingga di antara yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah li dzikri, dirikanlah shalah untuk mengingatku. Maka bacaan-bacaan di dalam salat itu satu di antara cara seorang hamba untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan zikir selesai salat. Ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Semua ulama sepakat bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Jadi zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Banyak kalau berbicara tentang hadis yang membicarakan tentang sunnahnya zikir tentang sholat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikir selesai sholat itu sangat banyak. Yang kita ikuti dengan imam selesai sholat itu hanya sebahagian. Kalau semuanya dibaca, zikir selesai sholat itu sangat banyak. Maka kami meriwayatkan dalam dokumentasi Imam Turmuzi, kata Imam Nawawi dari Abi Umamah Al-Bahili, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyud doa asma, Rasul, kapan doa itu paling Allah Subhanahu wa taala dengar? Allah Maha Pendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala perhatikan dengan baik hamba yang berdoa. Kapan? Kata baginda Rasulullah, jauhul lail al-akhir, pertengahan akhir malam. Jadi sebelum masuk waktu subuh. Itu diantara doa yang istimewa. Lalu kemudian waduburus shalawatil maktubati. Doa itu lagi Allah paling dengar selesai sholat 5 waktu. Berarti kalau selesai sholat 5 waktu doa itu paling Allah dengar, maka zikir-zikir selesai sholat 5 waktu itu banyak muatannya doa. Contohlah istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu kan doa kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Itu di antara hadis yang membicarakan tentang keistimewaan berzikir selesai sholat. Lalu kata Imam Nawawi, kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ia berkata, kuntu a'rafun qida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, cara aku menandai Rasulullah selesai melaksanakan sholat, aku mendengar Rasulullah membaca takbir. Berarti di antara zikir selesai sholat itu adalah ucapan takbir. Maka seperti biasa yang kita baca setelah kita mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, dulu belum ada pengeras suara Bapak Ibu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas cara menandai Rasulullah itu selesai sholat, ada ucapan takbir Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ada pengeras suara, lalu takbir itu didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini diantara bunyi suara zikirnya Rasulullah SAW dengan mengeraskan suara. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lain Sayyidina Abdullah bin Abbas juga bercerita, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya meninggikan suara berzikir selesai melaksanakan sholat itu ada selesai sholat 5 waktu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu ada pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau meninggikan suara berzikir selesai melaksanakan sholat itu bukan bagian yang dibuat oleh orang-orang sekarang, tidak.
itu sejak masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada, dan yang menceritakan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, satu di antara 7 bendaharawan hadis. Maka jika itu ada, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir bahwa zikir kita selesai sholat adalah zikir yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang bertemu dengan Rasul, menceritakan tentang adanya zikir selesai kita melaksanakan sholat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat didokumentasikan Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai melaksanakan salat, zikir yang beliau mulai adalah dengan beristighfar 3 kali. Lalu kemudian bagaimana istighfarnya? Taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi minimal selesai kita melaksanakan salat, istighfarlah 3 kali. Zikir istighfar yang paling pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling pendek. Kalau kita ingin tambah astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, muatannya juga masih istighfar. Jadi istighfar dahulu sebanyak 3 kali. Selain istighfar, apa kemudian yang dianjurkan selesai melaksanakan sholat? Kita berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Itu sebahagian redaksinya. Ada juga tabarakta zal jalali wal ikram. Ini sebagian redaksi yang dibaca ketika kita selesai beristighfar. Maka biasanya kita selesai sholat itu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Yang saya baca ini lebih panjang daripada riwayat Thauban. Ternyata panjang itu juga diriwayatkan dalam hadis yang lain terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca istighfar, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Lalu selain itu, apakah ada zikir selesai sholat? Di antaranya lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bercerita adalah Mughirah bin Syu'bah. Kata Sayyidina Mughirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau selesai sholat, dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga zikir selesai sholat. Maka selesai sholat kita ada zikir itu. Lalu kemudian ada yang ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini bagian dari zikir-zikir setelah melaksanakan sholat. Jadi yang kita bacakan pada malam hari ini ada istighfar, ada Allahumma antas salam wa minkas salam, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya. Lalu kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu diantara beberapa zikir ketika kita selesai melaksanakan sholat. Dan masih banyak lagi zikir-zikir selesai melaksanakan sholat. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan esok hari insya Allah. Ini baru disebutkan istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'taita. Artinya baru 4 tentang zikir selesai melaksanakan sholat. Jadi masih ada beberapa zikir lagi ketika kita selesai melaksanakan sholat, dan insya Allah kita akan melanjutkannya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga beberapa uraian ini meyakinkan kepada kita bahwa yang kita buat itu bukan bertentangan dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul dan sudah didokumentasikan oleh para ulama. Jadi kalau yang mengatakan tidak ada zikir selesai sholat, ini kan berarti membuat kita ragu. Ketika kita ragu, maka kita buka referensi-referensi yang mengajarkan adanya zikir tentang sholat, termasuk dibaca jahar ketika kita selesai melaksanakan sholat. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.